Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan meminta PSSI bertanggung jawab atas kejadian tragis itu. Publik merespon salah satu bentuk tanggung jawab yang diminta publik adalah opsi Kongres Luar Biasa atau KLB untuk merombak susunan pengurus PSSI saat ini. Apakah perombakan ini bisa memberikan solusi atau sepak bola kita akan tetap begini-begini saja? Dan sudah bergabung dengan kami Rahim Sukasah, pengusaha industri sepak bola sekaligus kontestan pemilihan Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Halo, selamat malam Pak Rahim. Selamat malam. Pak Rahim, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Rahim, kejadian tragis kemarin banyak saudara-saudara kita yang harus mengorbankan nyawanya ketika terjadi tragedi Kanjuruhan. Apa respon Anda ketika mendengar statement dari Ketua TGIPF Mahfud MD bahwa PSSI bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan? Ya, saya rasa memang sudah hal yang umum ya. Jika ada kejadian yang luar biasa di sepak bola itu, maka otoritas tertinggi itu harus bertanggung jawab. Tidak bisa menyerahkan saja begitu saja kepada yang di bawah-bawah. Jadi saya rasa hal yang wajar. Di seluruh dunia pun begitu. Kalau ada sesuatu yang kejadian yang luar biasa, pasti pimpinannya dari organisasi tersebut akan bertanggung jawab. Pak Rahim, yang menarik ini ada kalimat dari Mahfud MD soal tanggung jawab moral, mengingat banyaknya korban jiwa. Selama Anda berkecimpung di sepak bola Indonesia, seberapa sensitif sebenarnya federasi soal kasus-kasus seperti ini, apalagi menelan korban jiwa yang tidak sedikit? Seperti apa budaya sepak bola Indonesia ketika ada kejadian-kejadian tragis seperti ini? Nah, inilah permasalahannya yang ada di negeri ini. Sebetulnya kejadian beberapa orang yang tewas karena sepak bola itu kan sudah beberapa kali. Tapi sebentar begitu aja hilang begitu aja karena tidak diperhatikan benar-benar. Nah, sekarang akhirnya sampai ratusan orang meninggal, itu bukan main-main. Jadi memang kita ini harus mengerti seperti statuta FIFA itu termasuk stadion, supporter, aturan permainan dan lain sebagainya itu harus diikuti dengan serius. Waktu saya di Australia, memang budaya Indonesia penontonnya lain dengan budaya di Australia umpamanya. Tapi kan kalau aturan itu dijalankan dengan benar, insya Allah kan semuanya berjalan dengan baik. Dan ini sudah berkali-kali ada korban di sepak bola kan, tapi tidak pernah dituntaskan gitu. Jadi memang tidak ada edukasi terhadap umpamanya supporter, terhadap panitia pelaksana dan lain-lain dari federasi. Itu yang kurang menurut saya dari federasi kita. Ada yang kurang dari federasi, padahal cabang olahraga sepak bola ini paling diminati ya. Berarti semiris itu ya Pak Rahim? Iya, memang cabang olahraga sepak bola itu paling diminati oleh rakyat Indonesia. Diminati, tapi belum berprestasi begitu. Jadi saya pikir memang membina olahraga itu bukan kayak sulapan. Kita juga mesti sabar ya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Jangan terburu-buru, saya yang mimpin mesti sekarang saya berhasil. Enggak bisa begitu. Ibarat pohon, kalau kita tanam kan kita harus kasih pupuk dulu, kita siram dulu, bibitnya mesti yang baik, bertahun-tahun nanti baru berbuah yang baik. Demikian juga dengan membina sepak bola. Jadi nggak bisa saya yang mimpin mesti saya, apapun saya, nggak bisa begitu. Jadi yang ada di Indonesia ini kadang-kadang pemimpin sepak bola kita ini merasa PSSI dia yang punya. Itu yang salah, Pak. Kalau di luar negeri ketua FIFA pun bukan dia yang punya. Dia bekerja di sana. Demikian juga yang mesti di Indonesia, namanya ketua umum PSSI itu pekerja di PSSI. Bukan dia yang punya PSSI gitu. Jadi mereka juga mesti punya tanggung jawab dalam soal kerjaan gitu. Federasi ini dalam hal ini adalah PSSI harus punya tanggung jawab dalam hal pekerjaan. Nah, publik saat ini mendorong untuk kongres luar biasa untuk bisa mendapatkan pengganti. Ada refreshment di sana, salah satunya adalah ketua umum. Apakah ini bisa memberikan dampak signifikan jika memang KLB ini digelar? Jadi begini Mbak, KLB itu digelar jika mayoritas exco menginginkannya atau mayoritas voter menginginkannya. Nah, kalau ini kita mau berubah, supaya kita perbaiki, mestinya memang harus dibuat KLB agar sepak bola kita lebih baik ke depannya. Tetapi masalahnya, siapa yang buat KLB? Kalau sekarang pengurus sekarang yang buat KLB atau voter sekarang yang buat KLB, mesti ada aturan-aturannya.
Aturan-aturannya inilah yang dulu salah dibuat pada waktu Kongres yang 2019 dulu. Pada waktu itu terus terang saya ada di Australia. Jadi saya beberapa pendukung minta saya datang ke Indonesia untuk saya mencalonkan diri. Lalu saya tanya siapa yang mencalonkan diri, A, B, C, Z. Saya belum pernah dengar Pak Muhammad Iriawan itu ngurus sepak bola. Makanya saya nggak yakin dia akan disetujui untuk jadi ketua umum. Tapi panitia pelaksananya kan menyetujui. Jadi dari awal udah salah, panitia penerimaan calon-calon juga udah salah. Orang saya 40 tahun ngurusin sepak bola. Nggak pernah dengar sama Pak Muhammad Iriawan mengurus bola. Apakah itu di Persib karena dia orang Sunda? Bukan berarti dia orang Sunda. Dia bisa ngurus Persib. Saya juga orang Sunda, nggak pernah ngurus Persib gitu loh Mbak. Jadi jangan dimanipulasi. Akhirnya apa? Ya inilah akibatnya. Kalau kita sudah berbuat dengan salah, dengan tidak fair, akhirnya terjadilah yang seperti sekarang ini, Mbak. Gitu. Artinya syarat KLB ini tadi seperti Anda mayoritas XO mendorong KLB dan atau 2/3 voters. Tapi kalau kita bicara hari ini Pak Rahim, gesturnya dari para voter seperti apa untuk bisa menuju ke KLB? Saya belum pernah dengar tuh voter bereaksi dalam kasus ini. Itu juga saya heran. Voter tidak bereaksi sama sekali dan Exco pun juga tidak bereaksi sama sekali. Bahkan minta maafnya saja berlama-lama, sudah berapa minggu baru minta maaf. Itu juga karena ada tekanan-tekanan mungkin dari tim gabungan pemerintah tersebut. Jadi kalau saya saya juga pernah memimpin sepak bola Mbak. Waktu saya memimpin klub saya nggak pernah itu kalau klub saya menang, saya juara 3 kali di Galatama. 1 kali juara ASEAN dan 4 kali juara nomor 4 di Asia. Saya nggak pernah menganggap bahwa itu hasil saya, nggak pernah. Kalau kalah, saya take responsibility, begitu. Kalau menang, ya itu hasil pemain, pelatih dan semuanya yang official dari tim, bukan saya. Saya tidak pernah bilang ini karena saya jadi pimpinan jadi berhasil, nggak pernah Pak. Saya rasa yang akan menilai pemimpin itu baik atau enggak bukan diri sendiri, tapi ya masyarakat umumnya. Saya pikir begitu Mbak. Jadi kalau Pak Rahim sendiri ini punya pendapat bahwa sebaiknya memang segera berganti begitu ya? Ya kalau menurut saya, kalau memang Exco dan voter itu punya hati, maka mereka membuatlah KLB untuk menjadikan sepak bola kita ini bisa lebih baik ke depannya. Masa sepak bola kita ini bukannya mandek malah mundur. Tahun 1958 kalau nggak salah tahun 60 PSSI Junior kita juara Asia. Sampai sekarang kan belum. Ini tahun berapa? 2022. Juara ASEAN rasanya sedang benar. Padahal tahun 58 tahun 60 gitu sudah juara Asia kita. Jadi sepak bola kita ini bukan maju Mbak, mundur. Sepak bolanya bukan maju tapi mundur kalau menurut Pak Rahim. Pak Rahim tadi saya menarik statement Anda soal ketua PSSI yang sekarang yang dinilai belum lama atau bahkan Anda belum melihat pernah mengurus klub sepak bola atau berkecimpung di dunia sepak bola. Kita akan bicara soal luas, kita lihat helikopter view bagaimana football family ini syaratnya 5 tahun berkecimpung di dunia sepak bola. Kalau Anda lihat begitu sulit di Indonesia untuk mencari orang-orang yang memang punya semangat dan memang minimal 5 tahun berkecimpung di sepak bola. Sebetulnya sih banyak aja yang sudah berkecimpung di sepak bola 5 tahun. Cuman sekarang kita tanyakan soal senang dan menjiwai itu kan beda. Kalau kita senang lagi keadaan senang, lagi nggak senang kita bubarin itu klub, kan begitu Pak. Apa yang terjadi di Indonesia kan begitu, bubar klub ini, bubar klub itu, di sini begitu kalah melulu dia bubar. Sedangkan kalau pembina tuh nggak begitu, kalau kalah next time better, kalah next time better. Terus kita berjuang sampai berhasil gitu. Nah di Indonesia ini lebih banyak senang dengan sepak bola, tapi belum menjiwai sepak bola para owner klub ini. Beda dengan Galatama dulu Mbak ya. Dulu Galatama, kita semua tahu bahwa owner Galatama tuh semua orang kaya. Ya. Dan orang yang menjiwai. Dan orang yang menjiwai sepak bola. Kita semua tahu umpamanya Mercubuana siapa yang punya. Umpamanya Paridetek siapa yang punya. Umpamanya Pelita Jaya siapa yang punya. Semua tahu siapa yang punya. Tapi kalau sekarang kita nggak tahu Mbak siapa yang punya klub-klub itu. Hanya mungkin 3, 4, 5 klub aja yang kita tahu siapa yang punya.
Tapi selebihnya kita nggak tahu. Makanya kita tanya budgetnya dari mana. Kan sekarang sepak bola dibilang olahraga murah. Sekarang udah nggak murah, Mbak. Ya. Semua profesional. Puluhan miliar setahun. Ada orang punya uang puluhan miliar setahun. Dibuang begitu aja. Tidak ada untungnya sepak bola di Indonesia ini. Karena tidak ada transfer pemain. Padahal yang diharapkan adalah industri ya, sepak bola ya Pak? Iya, semua orang, tokoh orang-orang sepak bola suka ngomong industri. Ngomongnya aja industri. Tahu nggak industri itu bagaimana? Industri sepak bola hampir sama dengan industri-industri lain. Yang penting kita punya raw materialnya. Raw materialnya kita produk yang bagus. Udah produk bagus, ada hasilnya. Lalu kita market. Mau dapat market kita jual. Kan sepak bola juga begitu. Bibit pemain kita jadikan, habis kita jadikan kita promosikan, habis promosikan kalau perlu kita jual ke klub lain, lalu kita bina lagi, seterusnya begitu, Mbak. Di kita kan nggak ada, Mbak. Pemain cuma 1 tahun aja. Habis itu dia mau kemana-mana terserah. Gitu. Gak bisa begitu, Mbak, kalau kita mau profesional ya, Mbak ya. Kalau kita mau ngomong industri sepak bola yang sebenarnya, bukan hanya di mulut ngomong industrinya gitu, Mbak. Begitu kompleks ya kalau berbicara soal industri sepak bola. Kita akan coba akhiri dialog ini, Pak Rahim, dengan wacana-wacana dari masyarakat. Ini soal nama-nama calon ketua PSSI yang mungkin bisa ikut dalam kontestasi. Akan berakhir nanti Pak Muhammad Iryawan ini di tahun 2023. Apakah Anda melihat bahwa PSSI sudah saatnya dipimpin oleh orang-orang yang punya background lebih muda, kemudian juga punya background bisa menjalankan industri dengan baik? Atau seperti apa? Atau memang suka saja dengan sepak bola? Gini lah, kalau di sepak bola itu bukan harus ada pengalaman dalam berorganisasi. Nggak gampang ngurus sepak bola. Ngurus sepak bola itu bukan hanya punya pemain, punya pelatih, main bola, kalah menang. Bukan itu aja, Mbak. Banyak masalahnya di dalam sepak bola itu kita manage betul. Jadi bukan soal tua dan muda. Muda juga kalau belum pengalaman, mau bagaimana. Tapi kita yang senior yang sudah pengalaman bisa membawa anak-anak muda ini untuk nanti future-nya dia yang ambil jadi pimpinan di PSSI. Jadi jangan orang tua ngambilnya orang tua juga. Orang tua ngambil yang muda-muda. Kita kasih pengalaman mereka supaya dia punya pengalaman ke depannya. Jadi maksud gua mesti berimbang. Harus orang yang menjiwai, Mbak. Bukan orang yang seneng aja. Saya udah pengalaman, Mbak. Saya udah puluhan tahun di bola. Yang seneng aja itu kalau lagi menang, Mbak. Kalau lagi nggak menang, dia nggak mau tahu gitu. Jadi saya bilang menjiwailah. Orang yang menjiwai sepak bola itulah, yang punya pengalaman itulah yang mungkin bisa memimpin sepak bola saat ini, yang dan membawa generasi muda untuk didampingi oleh yang senior-senior itu untuk kedepannya mereka lah nanti yang memimpin sepak bola kita. Gitu. Baik, mengingat mengurus sepak bola tidak mudah, tidak hanya mencintai saja modalnya, tapi juga menjiwai. Terima kasih Pak Rahim Sukasa sudah berbagi bersama kami pengalaman dan juga pandangan-pandangan soal desakan publik yang meminta KLB PSSI. Terima kasih Pak Rahim, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak. Ya, makasih Mbak.